Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Adapun tema kita pada hari ini adalah yang hilang ditemukan dari kisah Sakyus. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Lukas 19 ayat 9 sampai 10 saja. Saudara nanti dapat membaca perikop ini secara lengkap di rumah. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah yang sangat terkenal di sekolah minggu, tetapi orang dewasa pun perlu untuk mengetahuinya, bahwa di dalam kisah yang sangat menarik ini mempunyai arti yang luar biasa bagi semua orang, bukan hanya bagi anak sekolah minggu. Tuhan mempunyai tujuan ketika menciptakan manusia. Tujuan yang mula-mula, tujuan yang utama itu adalah menyembah Tuhan. Allah menciptakan manusia untuk menyembah Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan dapat dilakukan dalam bentuk ibadah, mengasihi sesama manusia, dan peduli lingkungan hidup yang membawa dampak. Nah, Sakyus yang terhilang dan ditemukan untuk membawa dampak di dalam hidupnya. Yang pertama di dalam ayat pertama hingga ayatnya yang kelima di dalam Lukas 19 tadi, tukang pajak di masa lalu, yakni pekerjaan Sakyus berarti bekerja pada pihak penjajah, yakni pemerintahan Romawi di wilayah Israel. Tukang pajak berarti seorang birokrat di Kementerian Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi namun tidak disukai oleh rakyat karena dianggap pro penjajah, ya, bermuka dua. Dia orang Israel asli tetapi bekerja pada bangsa Romawi. Nah, ini yang menyebabkan Sakyus tidak disukai oleh orang. Nah, tetapi walaupun dia tidak disukai, dikucilkan dan terhilang, tetapi Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari yang terhilang. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk dan berjalan ke Yeriko, dia tahu ada seseorang yang ingin sekali berjumpa dengannya, dan Yesus melihat ke atas pohon, dan begitu melihat Sakyus, dia mengatakan, "Hai Sakyus, turunlah, karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Saudara, ini adalah satu kabar yang penuh sukacita, bahwa orang berdosa ditemukan oleh Tuhan, dan Tuhan akan membentuknya, Tuhan akan membinanya, dan akhirnya orang ini dapat berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Saudara, pencarian hidup di dalam Sakaria, di dalam hidup Sakyus, maksud saya, itu bukan karena dorongan semata dari hatinya, tetapi memang ada di dalam agenda Tuhan yang datang memang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, dari kerohanian, Sakyus adalah seorang yang sedang bertumbuh dan mengasihi Yesus. Nah, untuk mendapatkan Yesus, ia rela mempertaruhkan harga dirinya sebagai konglomerat dengan memanjat pohon karena dia berbadan pendek. Nah, Sakyus adalah figur orang yang hidupnya mencari Yesus. Walaupun memang di mata manusia, bahkan di mata Tuhan pun dia sempat terhilang, tetapi dia mempunyai kerinduan ingin mencari Yesus. Karena hanya dengan jalan begitulah Allah Roh Kudus yang bukakan jalan, ya, Roh Kudus yang membukakan jalan, maka seseorang itu bisa rindu ingin mencari Yesus. Jadi Allah yang terlebih dahulu mencari orang berdosa. Yang kedua, di dalam ayat 6 sampai yang ke-8, dengan bersedia menerima Yesus di rumah, dia juga menerima saudara yang lain yang turut mendapatkan berkat-berkat perjamuan dan tumpangan. Yesus mengajar di rumah Sakyus, dan banyak orang mendapatkan dampak dari pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Nah, jadi tetangga-tetangga ngumpul, ya, orang-orang di jalan ngumpul, datang ke rumah Sakyus dan mendengarkan pengajaran Yesus, mendengarkan Injil Yesus. Akhirnya banyak orang yang diselamatkan. Sakyus memberikan dari setengah hartanya untuk orang miskin. Ia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah diperasnya. Pertobatan Sakyus yang disertai dengan ketulusan melayani membawa dampak yang sangat besar bagi sesama manusia. Jadi dia tulus mengembalikan semua hasil yang pernah diambil dari rakyat, dan dia menjamu orang
sehingga orang-orang bersuka cita dapat bertemu dengan Yesus dan juga dapat bertemu dengan Sakyus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 9 sampai 10 kepada Sakyus adalah Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada Sakyus dan seisi keluarganya, dan pada hari itu juga mereka diselamatkan. Sakyus adalah orang yang beriman karena keturunan Abraham dan perlu dilayani oleh Tuhan Yesus. Nah, Yesus sebagai anak manusia yang diutus ke dalam dunia ini memberitakan Injil kepada semua orang berdosa. Nah, bagaimanakah respon setiap diri kita? Tergantung kembali ya, bagaimana kita memberi jawaban ketika anak manusia datang bertanya kepada kita. Apakah kita mau percaya kepadanya? Nah, kiranya Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, sebagaimana juga bekerja di hati Sakyus yang tidak malu mengakui perbuatannya, yang telah memeras orang, menyebabkan pertobatan ia sendiri dan seisi keluarganya. Kesaksian yang tulus dan berani membawa dampak yang kekal bagi sesama manusia dan bagi dirinya sendiri dan bagi seisi keluarganya. Saudaraku, kehidupan Sakyus telah membawa dampak dengan cara dia hidup mencari Yesus. Walaupun dia sempat berjalan di jalan yang tidak benar dengan memeras harta orang banyak, tetapi akhirnya timbul kerinduan hatinya yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dia mencari Yesus dan Yesus mendapatkannya ada di atas pohon, dan Tuhan Yesus suruh dia turun dan Yesus menumpang di rumahnya dan Injil dikabarkan, seisi keluarga diselamatkan. Yesus datang melayani dengan sukacita. Yesus mencari yang berdosa. Dan kesaksian yang membawa keselamatan ini Tuhan inginkan dari setiap diri kita yang sudah diselamatkan. Mari bergandengan tangan kita bersama untuk melayani sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa dapat mempraktekkan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus, yakni mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk melakukan firman-Nya. Shalom.